Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, salam kenal, nama saya Fahrul Razi. Saya akan membacakan surah Al-Insyirah beserta terjemah dan tafsirannya. Kitab referensi yang akan saya baca adalah kitab Safwatut Tafasir. Oke, yang pertama saya akan bacakan suratnya. Surat ini adalah surat ke-94, urutan ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab, yang artinya, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu yaitu bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Di sini dijelaskan dalam surah Syarh, atau bisa dikatakan surah Al-Insyirah Makkiyah, yang artinya surah ini diturunkan di kota Mekah. Jadi surat-surat Al-Quran ini ada dua bagian. Ada yang berupa surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah, dan surah Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Wahya tatahaddasu an makanatir rasulil jalilati wa maqamihi rafi' indallah ta'ala. Surat ini membahas terhadap mulianya kedudukan Rasulullah dan tingginya kedudukan Rasulullah di hadapan Allah yang Maha Esa. Waqad tanawalatil hadisa an ni'amillahil adidati ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini juga membahas terhadap nikmat Allah yang melimpah atas hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nikmat apa itu? Wadzalika bisad wadzalika bisyaraqi sadrihi bil iman wa tanwi qalbihi bil hikmati wal irfan wa tathhirihi minadh dhunubi wal auzar. Nikmat apa itu? Yaitu hal tersebut berupa dilapangkan dadanya dengan iman dan dicerahkan hatinya dengan hikmah dan rasa syukur, dan membersihkannya dari dosa dan beban. Wa kullu dzalika biqasdi tasliyati li Rasulillah alaihi salatu wassalam amma yulaqqahu min adal fujjar. Semua itu disebutkan dengan tujuan menghibur Rasulullah terhadap derita yang diterimanya dari orang-orang fasik. Watadyibi khotirihi syarif bima manahahullahu minal anwar, dan menjernihkan pikirannya yang mulia dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ayat yang membahas terhadap penjelasan tadi yaitu dijelaskan di ayat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Selanjutnya summa tahaddasat an i'la'i manzilatir rasul. Kemudian summa tahaddasat an i'la'i manzilatir rasul wa raf'i maqamihi fid dunya wal akhirah wa qarni ismihi bismillahi ta'ala. Kemudian surat ini membahas terhadap diangkatnya derajat Rasulullah di dunia dan akhirat, serta mengaitkan namanya dengan nama Allah. Ayat yang membahas tersebut yaitu wa rafa'na laka dzikrak. Wa tanawalatis suratu da'watar rasul wa huwa bi Makkah yuqasi ma'al mu'minin as-sadaidi wal ahwali minal kufratil mukadzibin. Dan surat ini membahas seruan Nabi saat berada di Mekah mengenai menderitanya beliau bersama orang-orang yang beriman disebabkan kesulitan dan kengerian orang-orang kafir yang tidak beriman. Fa'anisu bi qurbil faraji wa qurbin nasri alal a'da. Yang kemudian diyakinkan beliau akan dekatnya sukacita dan kemenangan atas musuh-musuhnya.
tertera dalam ayat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau saya pahami ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ini sebagai penyemangat kepada Rasulullah pada saat di kota Mekah dan juga kepada sahabat-sahabat yang berada di Mekah yang terkena godaan dari orang-orang kafir, baik siksaan, baik berupa celaan dan lain-lain. Selanjutnya wa khutimat bitadkiril mustafa biwajibit tafarruhi li ibadatillah. Dan surat ini diakhiri dengan mengingatkan kepada Al-Mustafa, yaitu kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengabdikan dirinya dalam beribadah kepada Allah setelah dia selesai menyampaikan pesan. Ba'da intihai min tablighi risalah, syukron lillah ala ma awlahu minan ni'amil jalilah. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Jadi surat Al-Insyirah diakhiri faida farota fangsab wa ila rabbika farghab. Tujuannya ayat terakhir diakhiri untuk mengingatkan kepada Kanjeng Nabi untuk mengabdikan dirinya dalam beribadah kepada Allah setelah dia selesai menyampaikan pesan. Juga sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Baiklah pemirsa yang budiman, itulah pembacaan surat Al-Insyirah, arti sekaligus tafsiran secara ringkas. Untuk tafsiran secara rinci saya akan bacakan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.